Ibu, bapak, anak-anak, kaum remaja, dan orang muda yang terkasih, saya berharap Anda sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan dalam kebersamaan sebagai paguyuban umat beriman, yang pertama, tetap sehat, bahagia, dan sukacita selalu, serta tetap bersemangat dalam menghidupi iman, harapan, dan cinta kasih. Tetap indahkan protokol kesehatan dan protokol liturgi peribadatan. Jangan sampai abai atau meremehkan atau melonggarkan sedikit dan sesaat pun. 2. Tetap mengikuti perkembangan dan dinamika agar bisa terdaftar dan termasuk daftar tunggu untuk mendapatkan panggilan dari instansi yang berwenang guna mendapatkan vaksinasi COVID-19. Saya menemukan rangkaian kata-kata dalam salah satu media online dan judul kata-kata tersebut sangat menyentuh hati dan menjadi gambaran konkret dewasa ini. Sangatlah tepat, sandal jepit dan kisah cinta. Kalau tidak putus, ya diambil orang. Tentunya hal ini berkaitan dengan aku dan Allahku yang maha baik, Allahku yang penuh kasih setia, Allahku yang kesabarannya tidak pernah berkesudahan. Ini merenungkan dan menimbang, serta merefleksikan tentang kisah cintaku dengan sandal jepit. Kisah cinta itu problematik dan dilematis. Adalah benar bahwa kisah cinta itu sungguh dinamis dan beraneka rupa realitasnya. Salah satu realitas dari kisah cinta itu adalah kalau tidak putus, ya diambil orang. Marilah kita menempatkan hal ini pada peristiwa-peristiwa dalam Minggu Sengsara Tuhan Yesus, Minggu Palma, Trihari Paskah, dan Minggu Paskah. Di dalam hari-hari khusus itu, kisah cinta yang diwartakan oleh gereja adalah kisah cinta yang sungguh dahsyat. Tuhan Yesus sempat menangisi kota Yerusalem. Dan dalam peristiwa Minggu Palma, Tuhan Yesus berjalan masuk ke kota Yerusalem. Memang ia dieluk-elukan dengan luar biasa. Ia dipuja dan disanjung serta dimuliakan sebagai pribadi yang datang dalam nama Tuhan. Namun, sebenarnya kita dapat mulai meraba-raba tentang hati Tuhan ketika ia masuk ke kota Yerusalem. Dalam kitab Nabi Yesaya bab 50, ada satu ayat yang berbunyi demikian, "Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu." Kata-kata ini adalah kata-kata yang dengan sangat baik melukiskan suasana hati Tuhan Yesus yang paling konkret, yang paling nyata. Sebuah perjalanan yang dramatis, spektakuler. Dalam arti ada tragis dan ironi karena terpampang tentang tragedi yang menyesakkan hati. Dalam perjalanan itu, dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus berproses untuk meneguhkan hati. Dalam perjalanan tersebut ternyata sebuah perjalanan proses untuk membentuk hati sampai pada hati teguh. Dalam hal ini, saya menempatkan gunung batu dalam arti Golgota. Golgota itu mempunyai kekuatan yang dahsyat sehingga tidak rubuh dan runtuh ketika Tuhan Yesus ada di situ karena ia disalib. Dengan demikian, Tuhan Yesus secara manusiawi sudah memandang Golgota yang adalah gunung batu yang kuat untuk menyangga tubuhnya. Hati Tuhan Yesus adalah hati yang kokoh dan teguh
untuk menyambut misteri sengsara, wafat dan kebangkitan. Jangan sampai hatinya hancur berkeping-keping dalam menjalankan perutusan dan misi perdamaian. Proses Tuhan Yesus ini sangat mendebarkan hati dan mengaduk-aduk emosi maupun batin setiap orang. Diawali dengan iringan daun palma dan hamparan pakaian dan lain-lain di jalan yang akan dilalui olehnya. Ia benar-benar memilih untuk masuk ke kota Yerusalem pada saat yang tepat. Masuk untuk tidak akan keluar lagi. Bukan karena Tuhan masuk jebakan yang dibuat oleh massa pada saat itu, atau terjebak dalam sebuah perangkap yang disiapkan untuk mendakwa bahkan menghabisinya, atau salah memilih pintu gerbang masuk sebagai jalan masuk sehingga ia terkena sanksi. Ia telah memilih saat yang tepat dan pintu masuk yang tepat untuk masuk dalam saat ilahi menyatakan kasih-Nya. Sebuah sambutan kehormatan bagi seorang tamu besar. Memang tidak dijelaskan dalam kisah tentang adanya perjamuan yang disiapkan untuknya, atau tidak pula dikisahkan tentang seseorang yang mengundangnya untuk datang ke rumahnya dan makan bersama-sama dengan mereka. Proses ini dengan tiba-tiba berlanjut pada peristiwa perjamuan malam. Dalam peristiwa perjamuan malam ini, ada sesuatu yang sangat mistik, sakral, dan ilahi dalam keheningan dan kesunyian malam. Karena cinta kasih yang sedemikian besar, ia mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur kepada Bapa dan menyerahkannya kepada para rasul sebagai santapan dan minuman. Sekurang-kurangnya ada 2 titipan misi suci dan penuh makna, yakni pertama, ia menugaskan para murid serta penggantinya dalam jabatan imamat untuk mempersembahkannya sebagai korban. Kedua, perintah cinta kasih persaudaraan. Setiap murid Kristus diajak untuk membatinkan dan menginternalisasikan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dari ruang perjamuan dan meja perjamuan, proses tersebut berlanjut dengan sebuah ajakan yang dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia mengajak murid-muridnya untuk berjalan menembus kegelapan malam, dinginnya udara malam, dan sepinya malam yang berisiko. Ia mengajak mereka ke Bukit Zaitun untuk melanjutkan kisah suci cinta kasih-Nya. Dengan mengajak secara khusus 3 murid yang paling handal, tangguh, kesatria, dan dapat diandalkan dalam segala kemungkinan yang bisa saja terjadi di luar dugaan. Ia menemukan tempat atau sebuah taman untuk berdoa. Saat ini tempat itu dikenal dengan Taman Zaitun. Tepat pada saat doa seorang diri, itulah ia sudah mengunci saat dan masuk, karena mulailah hari sengsaranya. Kunci yang dipegang sudah dilepaskan dari tangannya, sehingga hanya terjadilah kehendak Bapanya yang telah mengutusnya. Ia tidak akan melepaskan diri, memberontak, bahkan melarikan diri. Ia sudah menyerahkan masuknya dia ke kota Yerusalem kepada kehendak dan ke dalam tangan Bapanya. Sudah bulat dan sudah mencapai makna paling puncak
dari perjalanan masuk ke kota Yerusalem. Malam itu juga, dalam kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, Ia yang adalah Kristus dikorbankan. Dikatakan dalam bagian awal dari kisah sengsara itu demikian: Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Yang sungguh sangat berbeda, Yudas yang mengkhianati itu, yang sekaligus tidak menyelesaikan perjamuan malam yang diadakan oleh Tuhan Yesus, karena ia memilih keluar dan meninggalkan ruang dan meja serta himpunan rasul dalam perjamuan, tidak dalam keputusan datang untuk menyusul murid-murid yang lain yang telah lebih dahulu tiba di situ. Ia datang bersama-sama dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Ditangkaplah Yesus dan ia dibelenggu oleh mereka. Pilu menyesakkan hati dan menyayat hati, karena sebelum dimakamkan, seorang prajurit menikam lambung Tuhan Yesus dalam keadaan masih terpaku, menggantung dan menyatu tubuhnya dengan kayu di kayu salib itu. Ibu, bapak, anak-anak, kaum remaja, dan orang muda yang terkasih, sekarang marilah kita kembali lagi kepada diri kita, baik secara pribadi maupun dalam sebuah komunio. Sandal jepit dan kisah cintanya semakin nyata. Siapakah yang memutus cinta kasih sandal jepit itu, mulai dari peristiwa perjamuan Paskah sampai dengan peristiwa Getsemani? Hati siapa saja yang telah diambil oleh orang lain atau oleh kekuatan lain, sehingga ada pengkhianatan dan ketidaksanggupan untuk berjaga. Hati siapa saja yang memilih untuk putus cinta kasih pada saat peristiwa pengadilan sampai pada peristiwa Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Siapakah saja yang menyangkal cintanya, dan siapa saja yang memilih menyingkir serta menghindar. Siapa saja yang memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus, sehingga ia hanya mendapati dirinya sendirian. Siapa saja yang ada di makam Tuhan Yesus setelah ia diturunkan dari salib dan dimakamkan, atau putus atau diambil orang, malahan sekaligus putus sekaligus diambil orang. Inilah sungguh real dan tidak terbantahkan. Sekarang bagaimanakah realitas diriku saat ini berkaitan dengan sandal jepit dan kisah cinta? Yang saya maksud dengan sandal jepit adalah Sang Andalan, Yesus Penyelamat, Inspirator dan Teladan. Bagaimana kisah cintaku dengan Sang Andalan, Yesus Penyelamat, Inspirator dan Teladan hingga saat ini? Putuskah? Putus nyambung putus? Putus nyambung putus nyambung? Akan diambil orang atau sudah diambil orang, atau malahan mengenaskan, sekaligus putus dan diambil orang? Bagaimanakah perlakuanku atas kisah cintaku dengan sandal jepit? Dalam peristiwa perjamuan malam, sandal jepit itu memberikan cinta kasihnya secara utuh, sepasang. Ia memberikan tidak hanya darahnya saja atau tubuhnya saja, melainkan tubuh dan darahnya. Akan hal ini,
kita dapat menemukannya dalam kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam doa syukur dan pujian atas roti dan anggur. Dia memberikan sepasang yang berarti seutuhnya dan setuntas-tuntasnya. Dalam situasi dan kondisi serta keadaan zaman dewasa ini, ada peluang besar dan terbuka lebar-lebar pintu gerbang bagi kita untuk memilih atau putus atau memilih sandal jepit itu diambil orang. Ada peluang emas untuk mengakhiri kisah cinta kita dengan sandal jepit. Sebagai contohnya adalah mengenai protokol, baik protokol kesehatan maupun protokol liturgi peribadatan. Kemendalaman dan ketulusan cinta pada sakramen Ekaristi ada dalam bahaya putus atau bahaya diambil orang. Hal ini mulai dari tingkat kehadiran, tingkat partisipasi dalam tugas pelayanan liturgi, dan sebagainya. Ada banyak dalih, alasan, atau pendapat, atau komentar, atau kritik, atau protes, atau apapun juga yang dibangun dengan satu tujuan, bahwa kitalah yang paling benar dan pas dalam bersikap dan berpendapat serta bertindak. Tidakkah kita mendengarkan teriakan, bahkan jeritan pilu Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Markus bab 15 ayat 34 bunyinya, "Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eloi, Eloi, lama sabachthani,' yang berarti, 'Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?' Ibu bapak, anak-anak, kaum remaja, dan orang muda yang terkasih, kita akan selalu berjuang melanggengkan kisah cinta kita dengan sandal jepit. Yang pertama, kembali mengelola cinta dan hormat kita pada sakramen Ekaristi. Kursi dan bangku kosong serta tingkat kehadiran petugas yang minimalis kita sikapi secara baru. Ini adalah pusat, puncak, dan sumber utama hidup beriman dari murid Tuhan atau orang Katolik. Apakah kita tidak sadar bahwa kita bisa masuk dalam keadaan bahaya dan masuk dalam jebakan perangkap jerat, yakni kita akan dijauhkan, bahkan akan dipisahkan, serta dimatikan dari sang sumber, sang pusat, dan sang puncak hidup kita. 2. Hormat pada salib Tuhan Yesus dengan memelihara paguyuban umat beriman. Walau dalam jumlah terbatas dan dalam kelompok-kelompok kecil, dinamika pertemuan kembali dihidupkan dengan mengindahkan protokol yang berlaku. Apakah yang akan terjadi apabila lilin pertemuan tidak lagi dinyalakan dan tidak lagi melihat salib kecil yang ditatakan di meja kecil dalam pertemuan di lingkungan atau kelompok doa? Persaudaraan hidup sebagai paguyuban umat beriman bukankah ada dalam bahaya karena salah satunya akan hilang kehendak baik bersama untuk mengokohkan kebersamaan hidup ini? 3. Kegiatan berkala dalam bentuk pertemuan rutin atau kegiatan penyegaran dijadwalkan secara baru dan memanfaatkan potensi media sosial. Hal ini untuk menjaga agar tetap berlangsungnya koordinasi dan komunikasi,
sehingga dinamika pelayanan pastoral dapat berjalan dengan optimal, walau ada batas-batas tertentu yang tetap harus diindahkan. Tetaplah kita menjaga hati dan jati diri kita sebagai paguyuban umat beriman yang memiliki keunikan dan kekhasan sebagai paguyuban murid-murid Tuhan Yesus. Merenungkan kembali di sisi atau dari depan menghadap padanya asal-usul dari luka-luka Kristus yang disalibkan. Apakah luka itu justru membuat aku jijik dan membuang muka, serta memilih tidak hanya menjauh, tetapi meninggalkan Tuhan yang terluka di kayu salib? Mencintai luka-luka Yesus berarti dalam segala sesuatu yang tak terbatas dan tidak dapat diantisipasi, serta diprediksi tentang kapan berakhir atau berubahnya, kita tetap mengunci seluruh diri kita pada kasih dan belas kasih Tuhan saja. Jangan sampai hidup kita hambar dan hampa. Dalam luka-luka Tuhan Yesus itulah kasih Allah dicurahkan untuk kita. Pemulihan dan pembebasan terjadi, penyembuhan dan jamahan terpenuhi, dan berbagai kekayaan kasih karunia dan anugerah demi anugerah melimpah. Surat kedua Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 17 demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Santo Paulus mengajak kita untuk waspada, cermat dan jeli serta teliti terhadap duri, bahkan mungkin adalah duri-duri yang disebarkan atau secara sengaja ditaburkan dalam diri kita. Galang satu hati, satu rasa, satu budi, dan satu kekuatan, serta satu roh, agar bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan saksi-saksi. Bahkan kelak di hadapan Tuhan, bila saatnya sudah tiba dan kita boleh masuk ke kota Yerusalem abadi, kita akan bersyukur di hadapannya dalam doa pujian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ibu, bapak, anak-anak, kaum remaja, dan orang muda yang terkasih, marilah kita tetap bergembira, bahagia, dan penuh antusias merayakan misteri cinta kasih Tuhan dengan sepenuh iman, harapan, dan cinta. Misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah syarat makna dan kaya berkah. Ia telah menyanggupkan diri untuk bukan merebut kemenangan semata, melainkan untuk menebus manusia dari dosa-dosanya dan bahkan membebaskan manusia dari perbudakan setan. Dalam perayaan tersebut, kita masih dalam ketaatan demi keselamatan, demi kebaikan sesama, serta semakin banyak orang. Oleh karena itu, kita juga membawa dengan hati dan memberikan sedikit dalam tanda petik tempat duduk di lubuk hati kita bagi saudara-saudari yang tidak dapat menghadiri dan merayakan perayaan Ekaristi, entah karena faktor usia, kesehatan, berbagi tempat dengan mengikuti jadwal yang ada dan pembagian waktu,
atau juga karena berlakunya protokol atau kebijakan pastoral. Kita hadir sepenuh hati dan merayakan dengan khidmat sembari berharap ketika kita pulang ke rumah, mereka yang ada di rumah akan merasakan aura, aroma, dan pesona dari Ekaristi yang kita rayakan. Titip salam saya untuk seluruh anggota keluarga dan sanak saudara serta siapa saja yang ada di rumah dan lingkungan Anda semua. Tetaplah sehat karena Allah menjaga dan melindungi Anda semua. Tetaplah hidup dalam ketenangan karena Allah mengayomi di setiap langkah kita yang baik dan terpuji yang kita tempuh. Tetaplah rukun selalu dan penuh syukur atas anugerah Allah, meskipun bentuknya kecil dan jumlahnya sedikit sekali. Selalu berbelas kasihlah satu terhadap yang lain. Marilah kita berdoa bersama di hadapan Santo Yosef yang berhati Bapa, pelindung gereja Katolik, pelindung para pekerja, penjaga sang penebus, pelindung kematian yang bahagia. Santo Yusuf, suami perawan Maria yang suci, mohonkanlah bagiku rahmat untuk hidup murni. Di dalam keraguanmu, engkau telah menerima dengan rendah hati rencana Allah. Bantulah aku untuk mempunyai sikap yang sama dalam menjawab apa yang dikehendaki Allah, kapanpun dan dimanapun juga. Pria yang bijaksana, engkau tidak terikat pada rasa aman manusiawi, tetapi selalu terbuka untuk menanggapi hal-hal yang tak terduga. Mohonkanlah supaya Roh Kudus membantuku untuk mampu hidup lepas bebas dari keamanan duniawi. Teladan kesetiaan pekerja yang tanpa lelah, kesetiaan dalam keheningan ayah yang peduli. Mohonkanlah berkat supaya aku dapat bertumbuh dalam keutamaanmu dan semakin serupa dengan Yesus Putramu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Anda semua senantiasa dilindungi, didampingi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, atau dalam kondisi apapun. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bedono 25 Maret 2021, Hari Raya Bunda Maria menerima kabar sukacita. Salam doa dan kasih serta sapa hangatku